Baik, sore hari ini kita akan belajar prinsip yang ketujuh. Tanpa terasa kita sudah masuk ke prinsip ketujuh, yaitu prinsip desain. Ya, kita akan belajar mungkin sekitar 4 kali pertemuan prinsip desain ini. Dalam prinsip desain kita perlu belajar bagaimana menerima diri kita sesuai dengan desain Tuhan. Ya, jadi kita akan menemukan tujuan hidup melalui penerimaan diri. Kalau kita bisa menerima diri kita sesuai dengan desain Tuhan, kita akan menemukan tujuan hidup. Nah, mengapa penting buat kita untuk benar-benar mengalami penerimaan diri? Banyak orang mengalami kesulitan, tidak bisa menerima dirinya sendiri. Ada orang yang tidak suka dengan hidungnya, ya ganti hidungnya, ya, supaya lebih mancung. Ada orang tidak suka dengan warna kulitnya, dia rubah warna kulitnya. Orang yang tidak menerima diri sendiri tidak akan bahagia, sebab dia tidak akan menyukai diri sendiri. Nah, karena itu jangan sampai ya ada di antara kita yang tidak bisa menerima diri. Kalau diri seseorang ya menolak dirinya sendiri, itu kan menyusahkan, menyusahkan hati dan nggak akan bahagia hidupnya. Nah, kenapa orang menolak dirinya sendiri? Self rejection. Orang menolak dirinya sendiri itu karena akibat berpikir bahwa Allah tidak terlibat aktif dalam mendesain dan membentuk karakteristik yang tidak bisa diubah. Nah, padahal Alkitab menyatakan bahwa Allah itu adalah seperti tukang periuk, tukang tembikar yang membentuk kita dari tanah liat. Ya, kalau pernah menyaksikan bagaimana tukang tembikar membentuk dari tanah ya, ada roda berputar terus kemudian tanah liat itu dibentuk, dipejek-pejek gitu ya, diputar sampai menjadi suatu benda. Nah, itulah kita di tangan Tuhan. Kita ini dibentuk oleh Tuhan untuk suatu tujuan. Masing-masing kita dibentuk oleh Tuhan punya karakteristik yang berbeda-beda, yang unik, karena Tuhan punya tujuan khusus. Nah, kita akan baca firman Tuhan dalam Yesaya 64, ayat 4 dan 8. Dikatakan tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Tapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Menolak apa yang Tuhan rancangkan, kita ditegur oleh Tuhan. Roma 9 ayat 20-21 dikatakan, dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak punya hak atas tanah liatnya? Tuhan itu seperti tukang periuk yang bentuk kita dari tanah liat untuk menjadi satu benda tertentu. Tuhan berhak untuk bentuk kita. Karena itu, kita mesti menyadari bahwa Allah itu terlibat penuh dalam mendesain dan memberikan karakteristik tentang diri kita, hidup kita. Ya. Nah, kunci untuk memahami prinsip desain adalah menerima diri sendiri. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar satu poin. Ya. Kita akan belajar 20 poin selama 4 kali pertemuan mungkin. Poin pertama kita akan pelajari Sabtu ini sebagai pendahuluan. Apakah Tuhan menentukan detail dari penampilan fisikku sebelum aku dilahirkan? Jawabannya adalah ya, Tuhan menentukan secara detail penampilan fisik setiap kita sebelum kita dilahirkan. Nah, kita akan baca beberapa ayat firman Tuhan. Kebenaran mendasar untuk menerima diri sendiri adalah keyakinan bahwa Tuhan secara pribadi mendandani dan membentuk karakter fisik setiap kita sesuai kasih dan kebijaksanaan Tuhan. Tuhan menetapkan setiap kita sebelum kita dilahirkan. Di Mazmur 139 ayat 16 dikatakan, matamu Tuhan melihat selagi aku bakal anak, masih jadi embrio kita di perut ibu kita. Dan di dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Nah, kata hari-hari akan dibentuk. Nah, kata dibentuk itu kata yang sama dipakai dalam Kejadian 2 ayat 7
Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari tubuh tanah. Jadi, kita ini dibentuk oleh Tuhan dalam perut ibu kita. Dan Tuhan sudah menetapkan kita sebelum kita dilahirkan. Lalu Yeremia 1:5, Nabi Yeremia menyatakan, ya firman Tuhan berkata, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, jadi Tuhan sudah mengenal kita sebelum kita dikandung oleh ibu kita. Amin. Kita baca lagi Yesaya 49 ayat 1. Tuhan memperlakukan kita sebagai seorang manusia sebelum kita dilahirkan. Yesaya berkata, Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Lalu, Yesaya 49 ayat 5 dikatakan, maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya. Jadi Tuhan membentuk kita untuk memenuhi tujuan Tuhan, supaya kita menjadi hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Lalu Ayub pasal 10 ayat 8-9 dikatakan, tanganmu lah Tuhan yang membentuk akan membuat aku. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat. Jadi Tuhan mendandani kita dalam kandungan ibu kita. Yesaya juga meneguhkan lagi. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Nah, Mazmur 100 ayat 3 dikatakan, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita punya dialah kita. Semakin kita belajar tentang bagaimana kita dibentuk dalam kandungan ibu kita oleh Tuhan, semakin kita akan menyadari betapa firman Tuhan itu benar-benar akurat dan tepat. Kalau kita baca Mazmur 139 ayat 14-18, kita akan memahami bahwa dalam firman Tuhan itu diuraikan fungsi tangga DNA, deoksiribonukleik asid, ya, asam pembawa sifat manusia. Mengkonfirmasikan bahwa Tuhan itu punya tujuan bagi setiap rincian fisik kita, mental kita, emosional kita, dan pengembangan spiritual kita. Nah, kita akan refleksi sampai tingkat apa kamu menerima dirimu sendiri. Ya, ini ada gejala-gejala penolakan diri. Coba periksa sikap dan tindakan berikut ini, apakah kamu mempunyainya. Nah, siapkan alat tulis ya, kemudian dikasih tanda bar ya. Berapa muncul gejala penolakan diri ini? Siap? Oke. Gejala pertama, penolakan diri adalah berusaha menyembunyikan cacat atau kekurangan dengan cara yang tidak sepantasnya. Kamu punya cacat, punya kekurangan, dan kamu berusaha untuk menyembunyikannya. Apakah kamu punya itu? Dua, terlalu memberi perhatian kepada pakaian. Kamu kalau pakaiannya merasa kamu belum pantas, nggak berani keluar. Tiga, kamu memerlukan benda sebagai simbol status. Handphonenya harus bermerek, yang terkenal, kalau nggak malu. Kamu harus pakai barang-barang yang branded. Kalau udah dewasa juga, orang kalau nyebut harus namanya lengkap, jabatannya apa. Karena itu simbol status. Gejala berikutnya, suka merubah warna rambut, karena kamu tidak suka warna rambut kamu ubah-ubah terus warna rambut kamu. Tidak mampu mempercayai Tuhan. Selalu ikut mode. Ikut mode ini, lagi tren ini, ikut. Jadi selalu nggak akan ketinggalan mode. Perasaan malu dan kesadaran diri yang berlebihan. Tidak mampu mencintai orang lain. Suka kritik diri sendiri. Gejala berikutnya, suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Bersikap superior, menganggap diri lebih unggul daripada orang lain. Mengejek penampilan fisik orang lain. Takut gagal, yang melumpuhkan kamu sehingga kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Berprestasi buruk terus-menerus. Suka menjatuhkan nama baik orang lain. Suka mencari pengakuan sosial. Update status. Ingin di-like oleh orang lain. Tidak mampu menerima pasangan hidup yang sudah nikah, yang belum nikah. Tidak mampu menerima keluargamu sendiri, kakakmu, adikmu. Suka membujuk orang-orang terhormat. Carmuk ya, cari muka ya. Terus boros dalam pembelian barang-barang.
hidup di luar pendapatan, kekurangan uang terus jadinya. Peka terhadap kritikan, sangat peka terhadap kritikan, jadi baper, bawa perasaan. Terus suka memancing pujian karena haus untuk dipuji orang. Mengabaikan penampilan atau perawatan tubuh, jadi nggak mengurus diri sendiri, badannya nggak diurus, kotor. Perilaku membantah, suka berdebat, kemudian sering dikritik oleh orang-orang lain. Tidak mampu memberi pujian, tidak mampu menerima pujian, menilai rendah kemampuan pribadi, genit terhadap lawan jenis. Kalau make up berlebih-lebihan, menor. Penggunaan sepatu berhak tinggi karena dia pendek, jadi pengen kelihatan tinggi, pakai sepatu hak tinggi. Bicaranya berlebihan, keasikan diet, terus-menerus diet, karena pengen kelihatan kurus. Kalau udah nikah, memaksa anak-anak untuk unggul. Kalau belum nikah, memaksa aku harus jadi juara. Kalau nggak jadi juara, aku merasa tidak berarti. Kalau ngobrol sama orang, eye contact-nya kurang, kontak mata yang kurang, nggak berani menatap mata orang lain. Terus selalu memerlukan persetujuan, nggak bisa ambil keputusan sendiri, selalu tanya orang lain, minta persetujuan orang lain. Membanding-bandingkan karakteristik yang tidak dapat dirubah dengan orang lain. Suka mengeluarkan pernyataan yang lucu atau berbuat suatu tindakan yang lucu, ganjil, supaya jadi ditertawakan oleh teman-teman, jadi rame gitu. Terus gejala berikutnya, menolak latar belakang keluarga. Nggak mau diketahui itu anak siapa, keluarga siapa. Terus kalau dia punya prestasi, pernyataannya dilebih-lebihkan. Pernyataan prestasi yang berlebihan. Gejala berikutnya, mengabaikan keluarga untuk menyenangkan orang lain. Karena ingin menyenangkan teman-teman. Melanggar standar supaya populer. Kayak anak-anak sekarang ya, suka nyetopin truk yang sedang berjalan. Itu kan melanggar standar supaya populer. Itu gejala penolakan diri. Nah, kalau kamu mencatat ada 10 saja gejala penolakan diri, ini berarti 25% kamu menolak dirimu sendiri. Berarti kamu harus dengar pelajaran ini sungguh-sungguh. Ya. Kalau ada 5, nah itu gejalanya hati-hati. Ya. Tapi kalau 10 itu 25% kamu menolak dirimu sendiri. Apalagi kalau ada 20 gejala penolakan diri, berarti 50% kamu menolak dirimu sendiri. Pasti kamu nggak bahagia dengan hidupmu sendiri. Aku berharap kita bisa belajar sore hari ini, supaya kita bisa belajar untuk menerima diri sendiri. Oke? Nah, bagaimana caranya kita bisa menerima diri kita sendiri? Yaitu belajarlah untuk menerima apa yang tidak dapat kita ubah. Dengan kata lain, takdir Tuhan. Takdir itu ketetapan Tuhan, ketentuan Tuhan. Apa yang tidak dapat dirubah, kita harus belajar untuk menerima takdir Tuhan. Takdir Tuhan itu adalah ketetapan Tuhan bagi diriku. Aku terima itu sebagai ketentuan Allah, sesuai kasih-Nya Tuhan, sesuai kebijaksanaan Tuhan. Dan percayalah, akhirnya akan memberi manfaat kepada kita. Nah, desain Tuhan yang tidak dapat dirubah, itu titik awal untuk pelatihan karakter Kristus di dalam diri kita. Ada 10 hal yang tidak dapat kita ubah, yang kita harus terima sebagai ketentuan Tuhan dalam hidup kita. Ya, sebagai takdir yang Tuhan berikan buat kita. Apa saja 10 hal itu? Yang pertama, orang tuaku. Tidak seorang pun di antara kita memilih untuk dilahirkan dari orang tua yang mana. Orang tua yang kita miliki itu semua ketetapan Tuhan, desain Tuhan. Tuhanlah yang memilih ayah dan ibumu yang membawa engkau lahir ke dunia ini. Berarti Tuhan itu sudah memilih
semua keadaan, faktor dalam hidup orang tua kita masing-masing yang melingkupi konsepsi dan kelahiran kita. Karena kejatuhan Adam dan Hawa, Tuhan harus bekerja melalui orang tua kita yang tidak sempurna untuk memenuhi tujuannya di dunia ini. Tuhan merancang sedemikian rupa, ya, sehingga ketidaksempurnaan orang tua kita pun diturunkan kepada kita. Menurut teori hereditas itu 25%, ya. Sifat orang tua, kakek nenek kita, ayah ibu kita, dari ibu kita turun ke kita. Nah, untuk mengimbangi hal itu, Tuhan juga memberi anugerah khusus untuk kita berurusan dengan cacat ketidaksempurnaan yang diwariskan dari orang tua kita. Anugerah Tuhan adalah suatu kemampuan di mana kita diberi keinginan kemampuan untuk melakukan kehendak Allah. Dalam Filipi pasal 2:13 dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan Tuhan sendiri. Semakin anugerah kita miliki, semakin itu menghasilkan sukses dan kebahagiaan. Ya. Jadi prinsipnya di Roma 5:20 dikatakan, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Jadi, di mana dosa bertambah banyak di dalam kehidupan orang tuamu, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah dalam kehidupan kita sebagai anak-anak dari mereka. Ya. Jadi jangan kecil hati, aduh saya kok dilahirkan dari keluarga orang tua biasa, ya. Ada kasih karunia Tuhan khusus buat setiap kita masing-masing. Lalu bagaimana kalau aku tidak dibesarkan oleh orang tua, tapi oleh orang tua angkat? Nah, aku yakin bahwa orang tua maupun wali yang kita miliki, ya, selama masa anak-anak kita, itu adalah orang yang dipilih Tuhan tepat untuk setiap kita. Aku juga sama, ya, aku lahir di Cibadak, tapi waktu umur 1 tahun, aku udah tidak tinggal sama ayah ibuku. Aku tinggal di keluarga bibiku di Bogor sampai umur 5 tahun. Lalu umur 5 tahun aku dibawa lagi sama papa mamaku ke Cibadak sekolah TK, SD, SMP. Lulus SMP, aku sudah tidak tinggal sama orang tua aku lagi. Aku tinggal sama keluarga di Bogor. Jadi ada wali yang ngurusin aku. Dan aku percaya itu semua seizin Tuhan untuk membentuk aku, untuk mempersiapkan aku. Nah, di Alkitab banyak kisah-kisah bagaimana orang itu dibesarkan bukan oleh orang tuanya, bukan oleh orang tua kandungnya. Contoh Musa. Musa itu orang tuanya namanya Amram dan Yokebed. Tuhan memilih Amram dan Yokebed untuk membawa Musa ke dalam dunia. Cuma waktu zaman Musa itu kan orang Mesir itu membunuh bayi-bayi orang Israel. Sehingga Amram dan Yokebed ini mau menyelamatkan bayi Musa ini, dihanyutkan di sungai. Ya. Lalu bayi Musa ini dilihat oleh seorang putri Fir'aun, putri Mesir. Lalu putri Firaun belas kasihan diangkat jadi anak Musa ini. Jadi Musa ini dilatih di kerajaan Mesir jadi pangeran. Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan Musa berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Dan ternyata karena diasuh oleh putri Mesir, Musa dibesarkan jadi pangeran, akhirnya Musa bisa menjadi seorang pemimpin berskala nasional, bisa memimpin jutaan orang. Kita lihat juga kehidupannya Samuel, Nabi Samuel. Tuhan memilih Elkanah dan Hana menjadi orang tua kandung Samuel, tapi Samuel itu ketika masih kecil sekali, dia tidak dibesarkan oleh orang tua kandungnya, tapi dibesarkan oleh Imam Eli di tempat ibadat, bait Allah. Menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Imam Eli itu punya dua putra jahat-jahat. Tapi Samuel bisa dibesarkan oleh Imam Eli menjadi pria yang bijaksana, bahkan menjadi pemimpin nasional efektif. Dikatakan di Samuel 3 ayat 19, Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman yang dia biarkan dikubur. Jadi Samuel tidak besar oleh orang tua kandungnya, tapi ada walinya. Dan Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu, mempersiapkan Samuel menjadi seorang pemimpin bangsa Israel. Jadi Tuhan tuh punya tujuan khusus ke setiap kita.
Ya, Tuhan memberikan ayah dan ibu masing-masing kepada kita. Karena Tuhan punya tujuan. Kalau engkau tidak dibesarkan oleh orang tua, tapi hanya maksudnya hanya orang tua tunggal, engkau hanya dibesarkan oleh ayahmu saja, atau engkau dibesarkan hanya oleh ibumu saja, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Atau bahkan engkau tidak dibesarkan oleh orang tuamu, tapi oleh wali. Percayalah bahwa Tuhan itu punya tujuan ekstra spesial untuk hidup kita masing-masing. Nah, bagaimana kita dapat mengalami tujuan hidup yang ekstra spesial dari Tuhan setelah kita kehilangan orang tua? Pertama, berdoa dengan jujur. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, terima kasih untuk tujuanmu dalam membiarkan aku dipisahkan dari orang tua. Kalau engkau tidak punya orang tua, tidak punya ayah, firman Tuhan berkata begini, Allah itu Bapa bagi anak yatim. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Jadi kalau engkau tidak punya figur seorang ayah, kau tidak punya seorang bapak di dunia ini, aku mau beritahukan, Tuhan Allah itu punya tujuan yang spesial buat kamu. Yaitu apa? Biarlah engkau mengembangkan hubungan dengan Bapa di surga, hubungan anak dengan Bapa. Karena Allah lah yang jadi Bapakmu. Karena itu, hampiri Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. Kalau aku tidak punya figur ayah, karena engkaulah yang menjadi ayah, menjadi Bapa. Allah itu Bapa bagi anak yatim. Itulah Allah di tempat kediaman yang kudus. Amin. Yang kedua, kembangkan hati seorang hamba. Ini meliputi sikap penghormatan, sikap berterima kasih, dan komitmen untuk membuat mereka yang kamu layani sukses. Di Alkitab, kisah Yusuf, Musa, Samuel, Esther, Daniel, Timotius, mereka itu orang-orang sukses. Kenapa? Karena mereka itu bekerja dengan baik, membuat orang yang mereka layani itu sukses. Jadi, kalau engkau ingin mengalami tujuan Tuhan yang spesial, yang pertama berterima kasihlah, apapun keadaanmu. Sekalipun kamu tidak punya orang tua, Allah lah yang menjadi Bapak buat kamu. Yang kedua, kesempatan yang Tuhan berikan kepadamu, apapun pekerjaan itu, bekerja dengan baik, bekerja memberi buah, maka engkau akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Belajar dari Timotius. Timotius itu kehilangan bapaknya, dididik oleh nenek dan ibunya, Lois dan Eunike. Kemudian Paulus mengadopsi Timotius jadi anak rohaninya. Dididik oleh Paulus, bahkan Paulus berkata bahwa Timotius ini adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Bahkan di Filipi pasal 2 ayat 20-21 tentang Timotius, Paulus mengatakan begini, karena tak ada seorang pun padaku yang sehati sepikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu, sebab semuanya mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Hanya Timotius yang sehati sepikir sama aku, kata Paulus. Jadi Tuhan tuh bekerja ya. Tuhan pakai, kalau bukan orang tua kita, ada wali yang Tuhan pakai untuk mempersiapkan kita. Nah, kegagalan untuk bersyukur dan mengembangkan hati hamba akan mengakibatkan perasaan mendalam akan penolakan, akan membuat orang minder, akan orang mengalami kepahitan, hidup tanpa tujuan. Karena itu, jangan sampai ada di antara kita yang gagal untuk bersyukur sama Tuhan. Berterima kasihlah untuk keadaan. Berterima kasih orang tua. Kalau engkau dibesar oleh orang tua tunggal, terima kasih sama Tuhan. Kalau engkau tidak dibesar oleh orang tua kandungmu, terima kasih karena Tuhan kasih wali. Dan kesempatan yang Tuhan berikan saat ini, gunakan, bekerja dengan baik, memberi buah. Itu yang pertama ya. Desain Tuhan yang tidak bisa diubah adalah orang tua kita. Yang kedua, adalah waktuku di dalam sejarah. Tak seorang pun yang lahir di antara kita ini yang minta dilahirkan di generasi sekarang kan. Aku lahir tahun 70-an. Kalian lahir mungkin tahun 2000-an, ada yang tahun 90-an. Itu desain Tuhan. Tuhan punya tujuan khusus untuk hidup setiap kita masing-masing.
Tuhan telah bawa engkau ke dalam dunia pada waktu yang tepat dalam sejarah untuk memenuhi tujuan Tuhan. Jadi jangan menginginkan lahir di waktu berbeda. Kalau kamu ingin dilahirkan di waktu berbeda, kamu kehilangan tujuan untuk generasi sekarang. Mari kita belajar dari generasi terdahulu, pelihara warisan yang mereka berikan sebagai modal kita untuk bersikap menyikapi masa depan. Tapi kita hidup di masa sekarang. Di zaman di mana kita hidup ini zaman penuh tantangan. Dan setiap generasi ada tantangannya sendiri. Yang paling penting adalah bagaimana kita berfungsi sebagai terang Tuhan di dalam dunia yang gelap ini. Karena itu anak-anak JP ya, jangan takut untuk menghadapi masa depanmu. Kalau engkau dilahirkan oleh Tuhan di generasi sekarang, di zaman sekarang, itu karena Tuhan mau kasih anugerah kepadamu, supaya engkau bisa memenuhi tujuan Tuhan di generasi ini. Amin. Nah, kita belajar dari Esther. Ini Esther itu menarik, ya. Saya suka dengan kisah Esther. Sudah difilmkan namanya One Night with the King, ya. With the King. Esther ini adalah seorang perempuan Yahudi, orang buangan, ya. Dia itu budak di kerajaan Persia waktu itu. Dia punya sepupu namanya Mordekai, tapi umurnya beda jauh sehingga Mordekai sudah seperti walinya. Jadi Mordekai itu menganggap Esther sebagai anaknya, namanya Hadassah. Lalu diganti namanya jadi Esther. Suatu hari ada pemilihan ratu di kerajaan Persia itu. Dan Mordekai mendaftarkan Esther untuk ikut. Singkat cerita, Esther terpilih jadi ratu. Nah, waktu Esther jadi ratu, ada seorang pegawai istana, jabatannya tinggi namanya Haman, itu benci sama orang Yahudi. Jadi Haman berikhtiar untuk membunuh semua orang Yahudi seluruh dunia ini. Lalu Mordekai nangis, kemudian Mordekai datang kepada Esther, supaya Esther bisa menolong, karena Esther kan posisinya sudah ratu di kerajaan itu. Lalu Mordekai bilang begini, ini perkataan Mordekai ini sangat bagus untuk kita simak. Mordekai bilang gini, siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. For such time as this. Untuk saat seperti inilah engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Jadi Esther itu jadi ratu, itu semua karena Tuhan mau bekerja gitu. Dan Tuhan punya tujuan, dan akhirnya benar, melalui Esther lah, akhirnya bangsa Yahudi bisa diselamatkan, tidak jadi dibinasakan. Semua tipu muslihat kejahatan si Haman dibongkar, dibalikkan oleh Tuhan melalui Esther. Jadi Esther ini punya tujuan khusus di generasi di mana dia hidup, di zaman di mana ada tantangan yang menyulitkan bangsa Yahudi waktu itu. Sama dengan kita. Jadi kalau kita dilahirkan di generasi di zaman sekarang ini, percayalah, Tuhan kasih anugerah buat kita untuk waktu seperti inilah. Nanti setiap kita masing-masing ya, aku berdoa untuk setiap anak-anak, remaja, JP, pemuda, semua akan menggenapi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Ketika kau bekerja, mungkin ada yang jadi dokter nanti, ada yang jadi bisnismen, ada yang menjadi pejabat. Untuk waktu seperti inilah, engkau dipanggil Tuhan. Genapi rencana Tuhan dalam hidupmu. Karena itu mari sama-sama kita belajar menerima waktuku dalam sejarah. Ucapkan syukur kepada Tuhan kalau kita lahir di generasi sekarang. Yang ketiga, yang tidak bisa kita ubah adalah latar belakang rasial. Ras itu adalah golongan suku berdasarkan warna kulit, bentuk mata, dan karakteristik lainnya. Ya. Nah, kita semua sebenarnya kan keturunan Adam dan Hawa ya. Juga keturunan Nuh dan istrinya, karena waktu zaman Nuh kan ada air bah. Nah, semua ras dengan karakteristik budaya unik masing-masing itu diturunkan dari ya Nuh dan istrinya ini. 3 anak, Sem, Ham, dan Yafet. Pembedaan budaya mulai terjadi di Menara Babel. Waktu itu orang-orang satu bahasa mau mendirikan Menara Babel, mau bikin setinggi-tingginya. Padahal kan Tuhan bilang penuhilah bumi, tapi ini nggak mau, manusia ingin di satu tempat bikin Menara Babel.
Dan akhirnya Tuhan memisahkan orang-orang dengan apa? Mengacaukan orang-orang itu kasih berbagai bahasa yang berbeda. Sehingga mereka tidak bisa komunikasi satu sama lain. Jadi mereka mencari komunitas satu bahasa gitu. Dan mulai saat ada pengelompokan waktu itu. Dan ini berkembang jadi budaya-budaya suku-suku bangsa di dunia ini. Yafet anaknya Nuh itu akhirnya menjadi cikal bakal orang Eropa. Ham itu menjadi cikal bakal orang Afrika dan seterusnya. Nah, penolakan terhadap latar belakang rasial akan menghasilkan sikap minder atau sebaliknya merasa lebih unggul daripada ras lain. Nah, mencoba menyangkal perbedaan rasial akan menghasilkan penolakan diri. Pada saat setiap kita menerima latar belakang rasial kita dan berterima kasih kepada Tuhan untuk hal itu, kita akan lebih mampu memandang ras lain sebagai karya khusus dari desain Tuhan. Nah, aku belajar berdamai dengan diriku ketika aku mengenal Tuhan. Dulu waktu aku masih kecil, aku kan keturunan Tionghoa. Rasku kan Tionghoa karena ayahku Tionghoa. Walaupun nenekku ada darah Sunda, cuman kan di Indonesia ini ya tetap aja ya dari ayah. Jadi aku dianggapnya orang Tionghoa. Dan warna kulit juga kan agak terang gitu. Nah, ketika aku sekolah, dulu kalau sekolah dari rumah ke sekolah itu jalan kaki. Itu cukup sering aku kalau ngelewatin di kampung tuh, anak-anak kampung tuh teriakin, Cina, Cina, Cina." Aduh, mereka ngenyek, ledek gitu. Sampai akhirnya aku kemakan tuh dengan omongan mereka. Sampai akhirnya aku bilang, kenapa sih mereka tuh nggak bisa nerima ya? Dan akhirnya aku juga merasa, aku nggak pernah minta dilahirkan dia orang Tionghoa, tapi kenapa mereka nggak bisa nerima aku? Gitu. Jadi aku bergumul dengan identitas itu. Sehingga aku merasa pernah, kenapa sih aku lahir jadi orang Tionghoa, susah banget tinggal di sini. Gitu. Sampai akhirnya aku bertobat kelas 3 SMA, aku mengerti kebenaran ini, aku belajar berdamai. Aku berterima kasih sama Tuhan, Tuhan terima kasih kalau aku lahir sebagai orang suku Tionghoa di Indonesia ini. Sejak aku berdamai, akhirnya aku bisa menghargai suku-suku lain juga. Gitu. Nah, puji Tuhan di dalam Kristus, tidak ada pembedaan lagi soal ras. Ya. Dikatakan Galatia pasal 3, dikatakan dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Nah, zaman dulu kan orang Yahudi dianggap first class, umat Tuhan, umat pilihan Tuhan. Di dalam Kristus sudah tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani atau orang suku lain, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus, dan jikalau kamu ada milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Puji Tuhan. Nah, jadi hal ketiga yang kita harus terima adalah latar belakang ras. Sudahkah engkau bersyukur engkau dilahirkan dengan ras tertentu saat ini? Berikutnya yang keempat yang tidak bisa kita ubah adalah warisan nasional kebangsaan. Ya. Tak seorang pun di antara kita minta dilahirkan di bangsa Indonesia kan? Itu ketetapan Tuhan. Memahami dan menerima asal kebangsaan adalah faktor penting dalam penerimaan diri. Ya, warisan kebangsaan akan membawa manfaat juga pembatasan. Contoh, Rasul Paulus itu keturunannya secara keturunan orang Yahudi, tapi secara kebangsaan dia juga warga negara bangsa Roma karena dia lahir di wilayah Kekaisaran Romawi waktu itu. Sebagai orang Roma, Rasul Paulus punya hak dan kebebasan tertentu di mana dia bisa secara efektif menggunakan karena dia warga negara Roma, ya, dia punya privilege gitu sebagai rasul kepada orang bukan Yahudi. Nah, asal kebangsaan juga ada pembatasan. Contoh Paulus memberikan peringatan kepada Titus, hati-hati sama orang Kreta. Karena suku bangsa Kreta ini punya defisiensi, punya kekurangan karakter. Nah, sekarang kita nih lahir sebagai bangsa Indonesia. Ya. Di Indonesia ini ada 500 suku bangsa loh. Dan akhirnya oleh karena Sumpah Pemuda tahun 28 menyatakan kita cuma berbangsa satu, bangsa Indonesia. Sudahkah engkau menerima ketetapan Tuhan dengan ucapan syukur bahwa engkau lahir sebagai bangsa Indonesia? Yang kelima, yang tidak bisa kita ubah, yang berupa ketetapan Tuhan adalah jenis kelamin kita. Bentuk penolakan diri yang parah adalah mengharapkan bahwa aku dilahirkan dengan jenis kelamin yang berbeda. Dan akhirnya pakai pakaian yang bukan diperuntukannya. Tuhan itu menciptakan laki-laki dan perempuan itu jelas ada pembedaan.
Makanya Tuhan melarang laki-laki berpakaian perempuan. Demikian juga sebaliknya. Ya, Ulangan 22:5 dikatakan seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki. Dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allah. Jadi, Tuhan mau, kalau engkau lahir sebagai laki-laki, jadi laki-laki. Kalau engkau lahir sebagai perempuan, jadilah perempuan. Nah, harapan yang tersembunyi untuk menjadi lawan jenis yang berbeda akan merintangi orang untuk menerima tanggung jawab yang diberikan Tuhan. Padahal, dengan menemukan identitas, menerima identitas seperti yang Tuhan berikan, engkau bisa memenuhi tujuan Tuhan dan bisa mengembangkan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Sudahkah engkau mengucap syukur untuk jenis kelaminmu? Yang keenam, desain Tuhan adalah urutan kelahiran. Setiap anak punya karakteristik khusus, punya kecenderungan khusus, ya, yang berhubungan urutan kelahiran. Apalagi kalau gap umurnya nggak jauh beda, anak satu, kedua, ketiga. Kecenderungan anak sulung. Anak sulung tuh cenderung mempunyai kapasitas lebih besar untuk merespon pada otoritas. Contohnya ya, di perumpamaan anak yang hilang, itu kakak laki-laki anak hilang kan berani berkata kepada bapaknya, "Telah bertahun-tahun aku melayani bapak, belum pernah aku melanggar perintah bapak." Gitu. Dia bisa berespon pada otoritas. Di Israel, anak sulung itu diberikan double portion, warisan yang memungkinkan dia untuk memelihara ibunya, bertanggung jawab ketika bapaknya meninggal. Kecenderungan anak kedua. Kalau anak dilahirkan kedua, cenderung untuk memerlukan penerimaan dan persetujuan lebih besar. Untuk mendapatkan ini ya mungkin kompetitif ya, lebih bersaing gitu sama kakaknya. Anak yang dilahirkan kedua biasanya punya kapasitas lebih besar untuk setia dan cenderung untuk sangat percaya dan mempercayai orang lain. Contoh di perumpamaan anak yang hilang. Anak hilang ini kan tidak mendapat penerimaan dari kakaknya. Dia cari itu dari teman-temannya. Kecenderungan anak ketiga. Anak yang dilahirkan ketiga cenderung untuk menjadi lebih mandiri, mudah bergaul, dan persuasif, bisa membujuk orang lain. Dan dia akan lebih sering dipengaruhi oleh kakak-kakaknya daripada oleh orang tuanya. Contohnya Daud. Daud itu dipengaruhi oleh kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya kan nggak mau mengembalakan kambing domba milik bapaknya. Si Daud yang suruh gembalain. Daud nggak protes, ya udah dia gembalain kambing domba milik bapaknya. Padahal itu kan tanggung jawab kakaknya juga. Kakaknya nggak mau. Tapi itu ketika Daud berespon seperti itu ternyata Tuhan gunakan untuk mempersiapkan Daud supaya Daud menjadi pemimpin suatu hari nanti. Nah, dengan menerima urutan kelahiran, kita bisa membawa kecenderungan kita dibawa kendali Roh Kudus. Sehingga kita terhindar dari kepahitan dan persaingan yang bersifat merusak yang sering terjadi di antar keluarga. Jadi ucapan syukur ya, kalau kamu lahir sebagai anak sulung, bersyukur sama Tuhan. Kalau engkau lahir sebagai anak kedua, bersyukur sama Tuhan. Kalau engkau lahir sebagai anak bungsu, bersyukur sama Tuhan. Kalau engkau anak tunggal, bersyukur pada Tuhan. Ya, itu semua desain Tuhan. Berikutnya yang ketujuh yang kita terima adalah brothers and sisters yang Tuhan kasih, saudara-saudari dalam ya yang diberikan. Nah, kita harus belajar menerima kakak kita, belajar menerima adik kita. Kalau engkau lahir sebagai adik, ya udah bersyukur aja. Walaupun ya di Alkitab itu kan yang sulung itu punya hak double portion. Tapi ini menarik di kisah di Alkitab ini. Contoh Esau dan Yakub. Esau itu lebih disayang sama Ishak bapaknya. Kenapa? Karena Ishak itu senang makan binatang, olahan binatang, masakan dari Esau. Esau itu pandai berburu, pandai masak, dan Ishak senang sekali makan hasil buruan Esau. Tapi Yakub itu punya kualitas batin yang mendapat perkenanan Tuhan. Jadi Yakub yang lahir lebih diberkati daripada Esau kakak. Contoh lagi Yusuf. Yusuf itu kan anak pengais bungsu ya. Yusuf dikasih oleh bapaknya dan ini akhirnya membawa penolakan dari kakak-kakaknya. Tapi akhirnya Tuhan menggunakan penolakan dari kakak-kakaknya itu untuk memenuhi tujuan Tuhan khusus dalam kehidupan Yusuf. Nanti bisa dibaca kisahnya kisah Kejadian 50. Kain dan Habel, kakak dan adik ini. Kain tidak menerima adiknya Habel karena korban Habel diterima, korban dirinya ditolak. Kain marah lalu bunuh Habel. Tapi di perjanjian baru,
dikatakan Habel dipuji sebagai martir. Hidupnya yang benar terus berbicara untuk. Jadi Tuhan kasih kompensasi. Nah, jadi kita belajar apa? Terimalah saudara-saudari kita, termasuk kekurangan fisik mereka, kecacatan mereka, kegagalan mereka. Kenali bahwa Tuhan bisa bekerja melalui mereka untuk membangun kualitas karakter. Tuhan memberikan kepada kita masing-masing kakak atau adik ya, supaya ngajarin kita apa? Punya lemah lembut, kita bisa sabar, panjang sabar, bisa punya pengendalian diri. Jadi bersyukur ya, kalau kau punya kakak, punya adik. Tuhan bisa pakai itu untuk bangun kualitas karakter. Yang kedelapan, desain Tuhan yang tidak bisa kita ubah ada karakteristik fisik. Tuhan tuh menentukan semua karakteristik fisik sebelum kita dilahirkan. Dan penting sekali kita untuk menerima itu semua ya sebagai ungkapan cinta dari Tuhan dan kreativitasnya Tuhan. Nah, coba perhatikan ini. Beberapa karakteristik yang ditentukan Tuhan. Apakah engkau sudah menerimanya? Tinggi badanmu. Bersyukur nggak? Atau kau merasa kurang tinggi? Ukuran tulangmu. Ada yang merasa, oh ukuran tulangku terlalu kecil. Ada sebenarnya, oh ukuran tulangku terlalu besar. Mataku, hidungku. Suka nggak kamu dengan hidung kamu? Telinga, kulitku, gigiku, rambutku, kakiku, tanganku, penglihatanku, pendengaranku, suaraku. Ada suara yang tinggi, suara rendah ya. Daguku, pertemuan badanku, metabolisme tubuhku. Itu karakteristik yang Tuhan tentukan sendiri. Sudah diterima, ucapan syukur nggak? Nah, dari daftar ini, ada bagian tertentu dalam tubuhku yang dulu aku bergumul untuk sempat nggak suka gitu. Yaitu apa? Hidung. Aku merasa hidungku kurang mancung. Jadi waktu SMP, ketika mulai akil balik, aku mulai apa coba? Tarik terus. Setiap hari aku tarikin hidungku supaya apa? Lebih mancung. Sampai hidungku merah. Nah, akhirnya setelah aku kenal Tuhan, aku ingat dulu, aduh bodoh banget aku ya. Nah, bersyukurnya aku kenal Tuhan kelas 3 SMA. Jadi setelah aku kenal Tuhan, aku berdamai dengan diri sendiri, belajar bersyukur tuh untuk bentuk hidungku. Terima kasih Tuhan untuk hidungku ini. Ada yang pernah bilang hidungku kayak jambu air lah. Ya, akhirnya setelah aku berdamai dengan diri sendiri, aku ketawain aja. Aku terima ucapan syukur, terima kasih sama Tuhan. Jadi, orang yang bisa menerima karakteristik yang Tuhan berikan, itu lebih bahagia hidupnya. Tapi orang yang tidak bisa menerima karakteristik yang Tuhan berikan, tampilan fisik, akan merasa kurang dan kurang bersyukur. Dan sedih terus hidupnya. Nggak puas. Dan di zaman sekarang banyak ya, orang itu sampai operasi plastik. Kenapa? Dia tidak menyukai bagian untuk tubuhnya. Dia mau ganti. Itu penolakan diri. Yang ke-9 yang kita harus belajar menerima sebagai desain Tuhan yang tidak bisa kita ubah adalah kemampuan mental. Masing-masing kita punya kecerdasan berbeda. Ada yang pintar bahasa, ya, linguistik, verbal linguistik. Ada yang pintarnya logical matematik, yaitu logik ya, berpikir, berhitung. Ada yang pintarnya itu intrapersonal. Ada yang pintar interpersonal, bergaul dengan orang lain, cerdas dalam berbicara dan berkomunikasi orang lain. Ada yang visual spasial, bagus. Ada yang cerdas di musik. Ada yang cerdas di dalam body kinesthetic, jadi olahragawan. Ada yang cerdas di naturalistik, jadi petani, cerdas. Nah, masing-masing kita punya kecerdasan berbeda. Nah, coba dari 8 kecerdasan ini, yang mana yang kamu kuat? Kalau aku, yang pertama itu lebih cenderung, aku yang pertama adalah kemampuan intrapersonal. Aku mampu untuk berpikir, merenung, mengenali diriku sendiri, gitu, cara berpikir, perilaku manusia. Lalu yang kedua adalah kemampuanku berbahasa, linguistik, itu cukup bagus. Yang ketiga adalah interpersonal. Nah, masing-masing kita harus kenal nih kecerdasan kita tuh apa, gitu. Kecerdasan saya tuh apa, ya. Silakan dikenali. Ini sekarang banyak alat-alat tools-nya,
eh, paling bagus tuh kamu di bidang apa, gitu ya. Nah, kapasitas mental tiap kita ditentukan oleh Tuhan. Kabar baiknya, kapasitas mental kita bisa ditingkatkan. Salah satunya dengan apa? Suka merenungkan firman Tuhan, menghafalkan firman Tuhan. Buktinya apa? Siapa orang yang suku bangsa di dunia yang paling cerdas menurut kamu? Siapa penemu-penemu suku bangsa apa? Kebanyakan. Jawabannya adalah, nanti kamu bisa cek, orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi pintar-pintar? Karena mereka suka membaca, menghafal firman Tuhan. Karena umur 12 tahun mereka sudah hafal Kejadian, Taurat, Imamat, Bilangan, Ulangan, Taurat. Umur 12 tahun mereka hafal, mereka ikut upacara namanya Bar Mitzvah, anak Taurat. Makanya Tuhan berkati mereka kecerdasan. Jadi kalau engkau ingin ditambah kecerdasannya oleh Tuhan, coba renungkanlah firman Tuhan, ya, siang dan malam. Coba hafalkan firman Allah. Tuhan itu punya tujuan khusus untuk setiap hidup kita. Makanya dia menciptakan setiap kita dikasih bakat dan kemampuan mental yang paling cocok untuk mencapai tujuan itu. Dan jangan sedih hati kalau kamu merasa, oh kok kemampuanku tidak seperti orang lain. Ya, percayalah begini. Kau bisa kembangkan kecerdasan spiritual. Ketika engkau rohmu perkasa, ya, mighty in spirit, kamu belajar dipimpin Roh Kudus, maka akan terjadi. Seperti 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Dan orang yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Jadi, andalkan Tuhan. Ya, dalam segala sesuatu. Terimalah kemampuan mentalmu. Tidak usah membandingkan dirimu dengan orang lain. Dan Tuhan menciptakan setiap kita khusus unik. Punya tujuan khusus yang Tuhan mau capai di dalam dan melalui setiap kita masing-masing. Yang terakhir yang harus kita terima sebagai desain yang tidak bisa kita ubah adalah manusia itu akan menua dan suatu hari akan mati. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa untuk hidup tanpa batas waktu tadi awal. Tapi ketika mereka berdosa, kematian bekerja. Dan sejak itu, proses kematian bekerja menjadi manusia dan keturunan Adam dan Hawa, yaitu gejala penuaan. Makanya Nabi Musa berkata, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaan manusia apa? Kesukaran dan penderitaan. Makanya orang tua itu kebangganya apa? Sudah makan asam dan garam kehidupan. Kesusahan dan penderitaan hidup. Nah, menjadi semakin tua adalah peringatan Tuhan supaya kita menghitung hari-hari kita. Agar kita mencondongkan diri kepada kebijaksanaan. Sekarang kalian masih muda-muda ya semua ya. Tapi waktu itu berjalan cepat loh. Aku nggak kerasa ya. Nanti bulan September umurku sudah 48 tahun. Kayaknya baru kemarin dan masih muda. Dan aku belajar untuk mengucap syukur tiap kali ulang tahun. Oh, makin tua. Dan aku berdoa, Tuhan ajar aku untuk menghitung hari-hariku supaya punya hati yang bijaksana. Dan firman Tuhan bilang, kalau kita punya hati bijaksana, maka rambut putih itu adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Ya. Dan rambutku udah banyak putihnya sekarang. Aku menerima ucapan syukur bahwa aku bertambah tua. Dan menerima diri sendiri berarti menerima maksud Tuhan atas penyusutan kekuatan. Ya, ketika umur masuk 40 tahun, aku merasa fisikku semakin merosot, gitu. Tidak seperti dulu. Mata juga mulai berkurang kemampuannya. Kalau jarak 30 cm, kalau baca aja nggak harus pakai kacamata, kalau mesti jauh gitu. Harus pakai kacamata baru bisa jelas. Dan karena aku menyadari aku semakin tua, suatu hari aku akan mati. Berharap sih aku nggak mati ya. Ketika Tuhan Yesus datang, aku masih hidup. Tapi jelas hari ini, di dunia ini akan suatu hari akan selesai. Makanya kalau Tuhan masih kasih kesempatan buat aku ingin berbagi sama generasi anak muda. Makanya kenapa aku mau berikan waktu untuk kalian. Untuk meneruskan pengajaran firman Tuhan. Ya, mewariskan kebenaran itu kepada kalian semua.
Nah, kita harus menerima manusia itu makin lama makin tua dan suatu hari akan mati. Karena itu siap-siap. Nah, kita refleksi ya di project 1B, kerjakan di lembar kerja penerimaan diri, tuliskan hak-hak yang tak dapat hal-hal yang tak dapat kamu ubah di kolom 1 lembar kerja. Di lembar kerja penerimaan diri ada 10 hal yang tidak dapat diubah. Pertama, orang tuaku, tulis namanya. Ya. Atau kamu dibesarkan oleh wali, tulis namanya. Yang kedua, waktuku dalam sejarah. Di generasi apa kamu hidup? Aku generasi tahun 70-an, generasi X. Ya. Kamu generasi Z kali ya. Lalu rasku, suku bangsa apa? Waris kebangsaan Indonesia. Jenis kelamin, urutan kelahiran, saudara-saudari, brother and sister, tulis namanya. Penampilan fisik. Nah, ada nggak yang kamu nggak suka dan belajar sekarang sore hari ini untuk belajar mengucap syukur kepada Tuhan untuk penampilan fisiknya. Kemampuan mental, kamu merasa Tuhan kasih kemampuan mental apa, kecerdasan apa? Penuaan dan kematian. Oke, kita refleksi ya.